حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Allahumma arhamna bil Quran. Falamma jawaza, ketika keduanya sudah melewati tempat perjumpaan dua laut itu, Musa dan Yusha bin Nun alaihi wassalam. Udah lewat kejadian yang aneh, ikan mati yang udah dimasak, hidup lagi, lompat lagi ke laut. Dan Yusha bin Nun belum sempat cerita kepada Musa kejadian aneh itu. Dan mereka terusin perjalanan mencari guru yang Allah tunjukkan, yang Allah ilhami. Dan tiba-tiba Musa ngerasa lapar. Musa ngerasa letih. Padahal Musa itu orang yang kuat banget. Ayah bunda nanti cari tentang kekuatan Musa. Kemarin udah ketemu. Sekali pukul, Musa bisa membuat orang mati. Ayatnya itu bukti Musa kuat banget. Yang kedua, Musa pergi ke Madian karena takut ditangkap. Lalu kemudian dia istirahat di sebuah pohon. Dan begitu dia terbangun, rupanya itu tempat sumber air. Para gembala banyak banget berebutan air untuk mengairi hewan-hewan ternak mereka. Di antara gembala-gembala yang berebutan air itu ada dua orang gadis yang kayaknya mengambil air, takut, malu. Lalu kemudian Musa nawarin untuk apa? Ngambilin air, bahkan tanpa diupah, diambilin. Musa nyeruak di antara orang-orang yang gede-gede itu. Musa kuat ngambilin air. Bukti kedua, Musa itu orangnya kuat. Yang ketiga, bukti Musa alaihissalam ini kuat. Pulang dari Madian 8 atau 10 tahun di sana pengen nyelamatin Bani Israel. Musa lewat bersama keluarganya di Tursina. Pada itu ayat Musa ngambil air, ayah bunda cari ya. Semuanya ada dalam satu surat. Musa orang yang kuat. Bukti yang ketiga, Musa orang yang kuat. Musa datang kembali lagi ke Mesir, bawa keluarganya dari Madian. Dan dalam perjalanan itu, malam itu Musa melihat di atas gunung, di atas bukit Tursina ada cahaya terang banget. Musa ngira itu ada api yang membakar. Lalu kemudian dia bilang sama keluarganya, istrinya, anak-anaknya, tunggu sini, aku mau lihat. Dan Musa naik sendiri. Alhamdulillah, bukit Tursina itu saya, alhamdulillah, usil udah pernah naik. Seumur hidup saya udah 2 kali. Dan ayah bunda, alhamdulillah pada usia 40-an lebih, ajak Musil, ajak Umi Maya, saya naik bareng anak-anak santri. Askar Kauning ada di Mesir. Dan nembusnya 4 jam. Jadi ayah andung sama Bunda Lucy, mudah-mudahan nanti bakal naklukkan Gunung Tursina suatu saat. Nembusnya 4 jam. Amin, amin, amin. Dulu waktu saya muda, ya samalah 3 jam gitu. Naiknya malam. Dan sekarang setiap malam ada ribuan orang naik ke atas Tursina. Pengen napak tilas Musa. Sampai sekarang. Tapi Masya Allah, 2 kali saya naik, besoknya udah pegelnya minta ampun. Karena treknya itu batunya gede-gede banget. Itu. Jadi pegelnya minta ampun. Dan saya naiknya 4 jam apa 6 jam tuh.
pas usia udah 40-an. Musa naiknya sendirian. Bunda Lucy, ayah kandung, ayah bunda semuanya. Naiknya sendirian, nggak ada orang. Gelap, dia naik sendirian. Melihat cahaya itu. Dan itu tanda Musa pemberani. Musa itu orangnya kuat banget. Dah, 3 ya. Bukti itu. Bahwa Musa orangnya kuat banget. Ini nih, ada keanehan. Musa ngerasa letih. Ini keanehan. Musa ngerasa lapar, Musa ngerasa letih. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Jadi pelajaran pertama PR buat ayah bunda cari 3 bukti bahwa Musa orang yang kuat banget. Itu ada di 1 surat doang. Kemarin sudah ketemu Musa mukul orang mati sekali pukul. Kalau beliau ini petinju kelas berat banget. Kalau kelas berat aja Tyson ratusan pukulan tuh baru ngejatuhin musuh. Ini sekali pukul mati orang. Yang kedua, kalau pengen kenal orang dengan sungguh-sungguh, ayah bunda, maka safarlah bersamanya. Ada beberapa ukuran kalau pengen kenal sama orang. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau nggak salah saya mengingat. Yang pertama dalam safar. Yang kedua dalam utang. Jadi kalau kita utang atau menghutangkan, nah baru tahu tuh. Kadang-kadang kita kaget-kaget, udah teman puluhan tahun, begitu kita utangin atau kita berhutang sama dia, baru tahu nih sikap sebenarnya orang ini. Sama satu lagi, saya lupa, ntar cari sama ya bunda ya. Kalau pengen tahu karakter seseorang yang benar, salah satunya kata Umar bin Khattab adalah dalam safar. Ayah bunda nih kalau pengalaman jadi berangkat haji, umroh, nah safar sama orang, apalagi sekamar sama orang yang nggak dikenal selama berhari-hari, nah kita baru ngeliat tuh karakter orang macam-macam. Jadi karakter orang macam-macam. Maka dalam safar, makanya nanti boleh juga sering-sering nih kita safar. Gimana Oma? Cocok nggak? Hah? Jalan-jalan kita. Ntar safar bareng-bareng. Nggak safar yang nginep sehari. Safar yang naik yang 3 hari, yang deket-deket. Nanti umroh bareng. Mudah-mudahan bisa berangkat umroh bareng. Sama semua grup di sini. 9 hari, 12 hari. Ntar haji bareng. Ke Cianjur dulu aja. Nah, Cianjur. Ntar safar ke Cianjur. Jadi, Salat malam bersama. kita pengen safar bareng-bareng karena pengen tahu. Jadi pengen tahu sifat asli masing-masing. Tapi kalau ngelihat sejauh ini kayaknya ayah bunda sifatnya aslinya adalah orang-orang baik semua. Jadi orang-orang soleh-soleha semua. Nah, dan nanti bakal kelihatan tuh. Bahkan para sahabat sering banget pengen tahu amalan rahasia Rasulullah ketika safar baru tahu. Kenapa? Karena mereka nggak pernah lihat Rasulullah sholat malam. Jadi Rasul kalau sholat malam tuh umpetin sholatnya di rumah. Sholat-sholat sunnah banyak di rumah. Dan banyak sekali para sahabat kenapa bertanya kepada Aisyah tentang hadis. Karena itu, kalau sudah soal kamar mandi, nah mereka nggak tahu tuh, Aisyah yang tahu. Kalau soal tempat tidur, para sahabat nggak tahu, Aisyah yang tahu. Nah, jadi ini gunanya safar. Jadi para sahabat sering. Maka hadis seperti sholat malamnya Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Huzaifah Ibni Yaman radhiyallahu anhu. Bagaimana cara mereka bisa tahu sholat malamnya Rasul? Nah ya bunda nanti buka ya. Saya sudah sampaikan dalam
training sholat khusyuk. Huzaifah ikut sholat malam sama Rasulullah. Rakaat pertama, beliau setelah Fatihah baca Al-Baqarah sampai habis. Aku ngira bakal ruku, Rasul baca surah An-Nisa 170 ayat. Aku kira bakal ruku, Rasulullah baca surah Ali Imran 200 ayat. Rukunya lama banget kayak berdirinya. Sujudnya lama banget kayak rukunya. Nah itu diketahui oleh Huzaifah karena dalam perjalanan Rasulullah jarang banget sholat malam di masjid. Jadi Rasulullah sholat malamnya di rumah. Dan kemudian sama juga Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis tentang sholat malam karena di perjalanan. Dan kata Ibnu Mas'ud, laqad hamamtu bi amri su. Aku semalam sholat bareng Rasulullah. Oh, para sahabat yang lain pada kepo. Gimana? Aku niat buruk. Kata Ibnu Mas'ud. Niat buruk apa? Taraktu Rasul wahdahu. Aku mau tinggalin Rasul sendirian sholat. Nggak kuat saya ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat. Jadi maknanya, ayah bunda, amal fardu itu pamerin. Amal fardu, ini buat ayah bunda pegangan ya. Amal fardu itu pamerin. Dalam istilah agama namanya syiar. Amal sunnah itu umpetin. Saya ulang nih ya. Jangan kebalik. Amal fardu itu pamerin. Syiar. Amal sunnah umpetin. Sholat pamerin. Kalau yang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, suruh pamerin. Buktinya pakai speaker. Suaranya kencang-kencang. Ada azan, ada iqomat, supaya orang tahu. Kata Rasulullah, kalau ke masjid, perginya jalan ini, pulangnya jalan itu, jalan yang lain. Maksudnya apa? Supaya orang yang belum sholat tahu jalannya kita, mereka jadi ngelihat, saksi. Itu pamerin. Zakat juga pamerin. Biar orang-orang yang punya kewajiban zakat sadar. Tapi yang sunnah-sunnah umpetin. Nawiru buyutakum bis sholah. Kata Rasulullah, terangi rumah kalian dengan sholat. Maknanya sholat sunnah. Cari itu hadis itu ya, ayah bunda. Supaya ayah bunda makin rajin. Sholat sunnah di rumah. Dan sholat sunnah di rumah keutamaannya banyak. Salah satunya membuat rumah jadi terang. Sedekah juga begitu. Kalau zakat itu fardu, kalau sedekah, nih kata Rasulullah, rajulun anfaqa yaminu la tadri shimalu. Tangan kanannya berinfak, tangan kirinya nggak tahu. Nah, kalau sedekah, umpetin. Pokoknya formulanya pahami namanya bunda. Yang fardu pamerin. Yang sunnah umpetin. Gitu. Yang fardu pamerin. Supaya orang-orang yang punya kewajiban sadar. Dan nah itu tadi pelajaran kedua. Pelajaran keduanya adalah kalau pengen tahu kualitas seseorang, safarlah bersamanya. Safar. Jadi ini Yusa bin Nun dampingin siapa? Musa alaihissalam. Jadi mereka berdua jalan dan biasanya itu dari obrolan dalam safar tuh kita tahu kualitas orang dan banyak ilmu yang disampaikan. Apalagi kalau bersama orang soleh, bersama orang alim, kalau jalan banyak tuh pelajaran. Boleh jadi sehari berjalan safar sama orang alim, sama orang soleh, itu sudah cukup seumur hidup kita. Sebab ulang nih, jalan bersama orang alim, orang soleh, sehari aja, maka sudah cukup seumur hidup kita. Maka itu tuh, balik ke ayat 22 surah Al-Kahfi. Anjing nemenin orang-orang soleh aja, ikutan masuk surga. Udah cukup buat seumur hidupnya. Ayat berapa tuh ayat bunda? Ayat 22. Jadi anjingnya nemenin. Dan laqad laqina min safarina hadza nasaba. Pelajaran ketiga adalah letih, ngantuk, tidur, itu semua
letih, ngantuk, tidur adalah kekuasaan Allah, adalah sunatullah. Dan sekarang secara medis banyak yang sudah membuktikan bahwa tidur itu adalah keajaiban yang luar biasa yang Allah buat untuk tubuh kita. Dia menyembuhkan banyak penyakit. Dia menstabilkan kondisi tubuh. Nanti sama ya Bunda cari ya, apa manfaat letih, apa manfaat tidur. PR tuh buat ayah Bunda. Nih yang dokter-dokter nih, Bunda Lucy, Bunda Rina, Bunda Vivi, segala macam udah tahu tuh manfaat Dokter tidur. Oma. Dokter Oma Syarifah. Jadi tidur itu keajaiban Allah. Keajaiban Allah. Jadi nanti cari sama ayah Bunda tentang manfaat tidur. Dan cari ayat-ayat tentang tidur. Maka bakal tahu kita, bakal ngerti kita bahwa yang satu-satunya nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur cuma Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah tidur. Jadi semua makhluk Allah buat semuanya ngantuk, semuanya tidur. Dan letih, payah, menua, kemudian tidur, hatta mati sekalipun adalah keajaiban Allah yang manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya banyak sekali. Saya kira itu, ayah Bunda. Falamma jawada qala lifatahu atina wada'ana. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dengan Al-Qur'an. Jazakumullah, ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.